dan apa keuntungannya di daerah Bang? Plus minusnya berbisnis dan berusaha di daerah ini seperti Oh, apa? iya. Kan Abang menilai usaha Abang ini besarnya juga dari budaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, saya Muadi Untung akan melaporkan tentang kisah inspiratif di daerah. Nah, kali ini saya teman-teman bersama dengan Bang Paujul, merupakan pimpinan Sang Saka Kuansing, yang merupakan usaha yang bergerak di bidang konveksi ya Bang ya. Sablon dan konveksi ya. Sablon dan konveksi. Ya, Bang Pojul, Bang bisa ceritakan Bang perjalanannya mengelola Sang Saka dari nol hingga saat ini, Bang. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama, wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara Muhadi Untung. Selamat datang Tung di Ya, toko Sang Saka Kuansing. ya, terima kasih juga Bang sudah diterima di sini, hadir saya di Oke. sini. Baik, kalau kita berbicara tentang toko Sang Saka Kuansing ini Tung, kita tidak terlepas dari eh, pasarnya ya, konveksi dan sablon. Kalau kita kembali ke belakang, ke awal berdirinya Sang Saka Kuansing itu pada tahun 2020 Tung, itu pada awal tahun bulan Januari. eh, itu dari sisi pasar belum terlalu besar, dan untuk pengelolanya itu masih abang sendiri. Berbeda dengan tahun ini 2025 ini, alhamdulillah itu orang-orang yang terlibat di dalam toko Sang Saka Kuansing ini itu berjumlah lebih kurang 9 orang Tong. 9 orang Bang. Nah, jadi kembali kita ke belakang 2020 itu berdirinya. Mengapa Abang bilang pasarnya tidak terlalu besar? Karena dari sisi yang bergerak di bidang ini pun masih tidak terlalu banyak. Iya. Nah, hadirnya Sang Saka 2020 itu baru ada satu toko yang bergerak di bidang ini. Mungkin kita sama tahu Kojar itu pun belum terlalu maksimal karena Kojar masih fokus di bidang kaos sablon dengan kata-kata daerah ya. Yeah. Nah, jadi pas 2020 itu Sang Saka Kuansing masuk buka itu menghadirkan toko konveksi yang berbeda. Artinya Sang Saka menambah produk-produk yang sebelumnya belum ada, misalkan dari konveksi jaket, kemeja ya kan, jersey, rompi. Nah, itu kita buka, kita sudah menghadirkan produk-produk tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dari pasarnya berkembang juga, dari tenaga kerja juga bertambah. Yang awalnya cuma sendiri, sekarang alhamdulillah dalam tiap-tiap bidang itu udah ada yang menghandle-nya Tung. Misalkan dari bidang desain grafis sudah ada yang bertanggung jawab, dari admin juga ada, dari customer service itu pelanggan datang juga udah ada yang menyambut, yang menjelaskan apa aja produk kita. Terus dari sisi mesin juga jauh berkembang. Yang awalnya kita hanya mempunyai mesin cutting Tung, sekarang alhamdulillah kita update ya dengan teknologi terbaru, mesin DTF ya yang terbaru sekarang. Alhamdulillah Sang Saka juga ada yang mesin kecilnya itu yang lebar 30 cm, sama mesin yang besarnya yang 60 cm juga ada Tung. Alhamdulillah. Nah, mungkin ada pertanyaan lain lagi Tung. Beberapa hal yang saya tangkap dari cerita Abang itu mulai dari Abang sendiri dulu ya, membangun Sang Saka Kuansing hingga 9 orang yang bekerja di Sang Saka Kuansing itu suatu hal yang sangat mulia menurut saya Bang. Mempekerjakan banyak orang kan, membuka lowongan kerja buat anak-anak di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan juga alat yang seadanya, dan sekarang udah menggunakan teknologi terbaru ya Bang. Betul. Ya, alhamdulillah. Dan saya mau tanya seperti ini Bang, di daerah ini kan ibaratnya
perairan yang tidak terlalu luas. Ibaratnya kadang orang kan ingin dapat ikan di air yang luas atau di laut lepas katanya kan. Nah, apa dilemahnya di Kabupaten Kuantan Singi ini Abang memasarkan produk-produk Abang, dan apa keuntungannya di daerah Bang? Plus minusnya berbisnis dan berusaha di daerah ini seperti apa? Iya. Silakan. Sang Saka Kuansing ini kan berdirinya di Kabupaten Kuantan Singi, tepatnya di Kota Teluk Kuantan yang Tong. Nah, jadi Abang merasa beruntung karena Sang Saka ini ada di Kota Teluk Kuantan yang punya budaya pacu jalur. Iya, iya. Nah, jadi kalau dari pasarnya pacu jalur ini sangat besar Tung, kalau di bidang Abang ini ya, di bidang sablon dan konveksi ya. Dan Abang menilai usaha Abang ini besarnya juga dari budaya ini. Nah, jadi mulai dari Abang berdiri itu 2020, 2021, dalam perkembangannya ini pun tidak terlepas dari istri Abang ya. Karena dari Abang merintis itu 2020, 2021 itu kan Abang udah menikah. Nah, jadi yang awalnya hanya toko kecil, kemudian istri Abang menyarankan ke Abang untuk mencari toko yang lebih besar. Mungkin tidak terlepas dari mungkin jalan dari Allah ya, melalui istri Abang ya. Nah, jadi Abang mencari toko yang agak besar. Nah, pas toko besar ini langsung mulai alhamdulillah grafik penjualan meningkat, karena mungkin rezeki kita tuh ya, mungkin pengaruhnya dari tempat juga, dari anggota, dari karyawan kita juga, karena masing-masing orang tuh membawa berkah ya. Nah, kembali lagi ke yang Untung bilang tadi, kita di Kuantan Singi ya. Jadi kalau menurut Abang, Sang Saka Kuansing ini beruntung ada di Kuansing yang memiliki budaya pacu jalur. Karena pasarnya itu nggak hanya jersey pacu jalur Tung, juga banyak ya, mungkin supporter ya kan. Iya. Mungkin Untung bisa melihat gimana penjualan sablon dan konveksi dalam pacu jalur 2 tahun terakhir ini mungkin ya. Dan kita dapat ujian tuh 2020, 2021 tuh mungkinnya COVID ya. COVID. Karena pacu jalur pun nggak ada tidak itu. Ada ya. Nah, itu. Kalau dari Bang, pacu jalur Situng yang paling membuat itu yang apa namanya vitalnya usaha Bang ini, selain mungkin dari kantor juga ada mungkin ya pelanggan Abang ya. Berarti tradisi di daerah itu sangat berguna ya Bang, untuk kemajuan usaha, dan tinggal kita lagi menangkap. Betul. Dan kita mengupayakan tradisi kita itu untuk lebih besar lagi. Ya, saya mau tanyakan juga Bang, dulu awal-awalnya usaha ini, setahu saya orang Kuansing ini Bang nggak mau dia bikin di daerahnya sendiri. Dengan anggapan, dengan paradigma di kota besar itu lebih murah. Nah, bagaimana dulu dilema ini? Apakah ini mempengaruhi perjalanan atau bagaimana nih Bang? Oh, dari sisi harga berarti Tung. Ya. Kalau dari sisi harga, kalau menurut Abang bersaing sih harganya, kita bisa bersaing kalau harga di kota apa kalau harga di kota besar pun harganya ini sudah hancur-hancuran. Tapi kalau di daerah itu harganya masih bagus Tung. Bagus ya. Karena dari persaingan bisnis itu masih sedikit. Beda dengan misalkan dari harga sablon, kaos sablon itu di kota tuh udah parah hancur harganya orang, karena pelakunya udah sangat banyak Tung. Nah, jadi kalau dari sisi harga kan Abang udah hancur sekali. Tapi beruntungnya kita berada di daerah, pasarnya banyak dan pelakunya sedikit. Jadi dari sisi harga kita pun masih alhamdulillah lah, masih profit lah kalau dari harga. Ya, Bang, mungkin boleh tahu kalau pas pacu jalur itu tuh berapa banyak Bang sablon yang ini ya, jumlah kaos, jumlah produksi kita pas itu? Kalau mungkin puncaknya ya, kalau pacu jalur itu puncaknya itu bulan Agustus Tung. Dan kebetulan juga dalam bulan Agustus itu kita nggak hanya pacu jalur, ada acara 17 Agustus. Iya, betul.
di sekolah tuh kan bukan diwajibkan ya, mungkin inisiatif dari guru-guru ya untuk mau bikin baju 17-an ya. Jadi eh, sumber sumber apa ya, sumber orderan itu dari banyak sisi ya, dari acara 17-an, dari karnaval, pacu jalur. Jadi kalau dibilang mungkin dari jumlah orderan ya, puncaknya tuh di Agustus. Mungkin kalau abang bilang angka mungkin ya lebih kurang 5 ribuan pieces mungkin ada tuh. Itu di bulan Agustus itu. Kalau dari bisnis abang itu lu udah lumayan besar ya. Kalau dari Sang Saka Kuansing ya. Oke, ribuan pieces luar biasa bang. Ya. Kalau untuk seperti sekarang nih bang, mau Lebaran ini bagaimana bang? Dan kalau sekarang kan bulan 3 ya. Iya. Kalau kita berkaca pada bulan-bulan sebelumnya, itu grafiknya setiap awal tahun itu memang agak sedikit menurun ya tuh. Itu bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu grafiknya memang sedikit menurun. Kecuali kalau memang ada acara ya tuh. Iya. Misalkan kalau tahun sebelumnya itu tidak terlalu terlihat penurunannya karena ada pemilu tuh. Pemilu. Nah, jadi bulan 2 ya, bulan 3 itu ada pemilihan umum. Alhamdulillah orderan masih stabil ya, masih tercover karena orang pemilu ya. Pemilu ya. Jadi mungkin tiap tahun tuh beda-beda tuh. Tapi polanya tetap awal tahun tuh mungkin karena pelanggan kita dari kantor banyak dana-dana yang belum cair, mungkin itu penyebabnya. Iya. Bang, setelah sukses seperti ini, dan tentunya kita tidak bisa menyamakan kesuksesan itu seperti apa ya bang ya. Yang jelas tidak bisa kita samakan kesuksesan orang di daerah dengan di kota besar itu tidak sama bang. Iya. Dan terakhir bang, harapan abang ke depannya seperti apa? Ya kalau dari abang pasti ya, abang ingin harapan abang Sang Saka Kuansing ini tambah berkembang, ya kan? Mungkin sekarang bidangnya Sang Saka itu sablon dan konveksi ya. Yeah. Bang ingin masuk juga di bidang. Ya bang, setelah abang ceritakan perjalanan abang membangun Sang Saka sampai saat ini, kedepannya apa harapan abang bang? Oke, baik, harapan ya Tong. Yang pasti kalau harapan abang untuk Sang Saka Kuansing ini pasti Sang Saka ini ingin lebih berkembang lagi ya Tong. Mungkin buka cabang. Yang pasti karena Sang Saka ini kan bergerak di bidang kreatif ya Tong. Iya. Jadi abang ingin pengembangannya itu masih di bidang ini. Mungkin suatu saat abang punya mimpi itu buka digital printing Tong. Iya. Abang menilai pasarnya lumayan besar di Kuansing ini walaupun pemainnya banyak, tapi kita ini udah bergerak di bidang kreatif Entong. Jadi mungkin tidak akan begitu sulit lagi. Mungkin tinggal beli mesin, kita udah punya desain grafis Entong. Dan dari sisi pasar dari pelanggan pun tibanya hampir sama saja. Sang Saka kan pelanggannya rata-rata orang desa pun kebanyakan bikin spanduk ya. Jadi mungkin orang tuh sekali jalan bikin baju di Sang Saka, kemudian kalau dia ada kebutuhan spanduk bikin spanduk. Dan untuk cabang mungkin bisa saja mungkin nanti Sang Saka buka di Rengat Entong. Di Rengat, dari kabupaten tetangga ya. Yang penting lihat aja dulu Entong. Iya. Mungkin itu ya harapannya masjid tambah berkembang lagi. Bantu doanya Entong. Oke sih bang. Terakhir lagi nih ya. Apa bang pesan abang kepada anak-anak muda yang seumuran kita lah ya, agar tidak mengubur mimpi, bisa memanfaatkan peluang di daerahnya masing-masing, seperti kita punya tradisi pacu jalur, kita memanfaatkan apa-apa saja. Nah silahkan. Oke, baik Tung. Kalau dari abang ya, dari pengalaman abang, kalau memang anak muda nggak harus ya, kalau memang punya niat ingin berusaha, kalau dari pengalaman abang yang pasti di riset dulu ya Tung. Misalkan kita kan banyak nih bidang-bidang usaha nih Tung, nggak hanya sablon dan konveksi aja Tung. Kalau menurut abang yang pertama pasti riset dulu, misalnya bidang ini baru sedikit pemainnya, itu
pemain baru sedikit, pasarnya besar, itu peluang tuh. Kalau dari pengalaman abang kan tibanya pemainnya baru sedikit, pasarnya besar, itu kan momentum. Beda kalau kita misalkan kita terjun ke dunia bisnis yang pemainnya udah besar, itu untuk pengembangannya kita lumayan sulit tuh. Jadi pemilihan bidang bisnis mungkin tuh. Kalau memang ingin terjun ke dunia bisnis, pahami pasarnya dulu, gimana kondisinya, apakah sudah banyak pemainnya. Nah, itu kalau menurut abang. Tapi kalau kita mau buka, pasarnya banyak, pemainnya juga banyak, mungkin kita butuh kerja keras untuk yang pasti kita harus melawan yang lebih besar gitu ya. Iya. Mungkin untung bisa menyimpulkan sendiri mungkin. Iya, teman-teman semuanya, setelah mungkin kriteria riset yang perlu kita lakukan dan juga mungkin keberanian ya Bang, kalau sudah kriteria yang Bang sampaikan tadi sudah terpenuhi, tinggal keberanian aja lagi ya. Iya, yang pasti kalau jadi pengusaha itu punya keberanian ya. Itu pasti itu. Karena banyak dalam kita menjalani bisnis itu banyak resiko atau problem yang kita jalani. Kalau kita tidak kuat mental, mungkin menyerah entung. Bisa tumbang juga ya. Iya. Oke. Ya Bang, terima kasih banyak. Ya, teman-teman semuanya, Bang Pojol ini merupakan teman saya, sosok yang menginspirasi saya teman-teman. Dimana dulu saya berkarir sebagai jurnalis Sangsaka yang kecil dulu, yang awal-awal dulu tempat saya menumpang menggunakan wifi ya Bang ya. tempat beristirahat saya teman-teman, dan alhamdulillah saya sangat senang sekali Sangsaka sudah sebesar ini sekarang teman-teman.